Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B, Teknologi Pemisahan, izin mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah kami kerjakan. Dengan mata kuliah Teknologi Pemisahan, Elektroforesis Kapiler, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, tahun 2024. Dengan beranggotakan dengan saya sendiri, Suciwidi Lestari, 2021210010, Deni Sarakasiwi, 2021210026, dan Zikra Naufal Al-Ghifari, 2023210057. Di sini kami akan membahas dengan 6 step. Ada definisi, prinsip elektroforesis, kelompok elektroforesis, komponen elektroforesis, kelebihan dan kekurangan, beserta kesimpulannya. Yang pertama itu ada definisi. Teknik analisis yang memisahkan molekul berdasarkan muatan dan ukuran menggunakan medan listrik dalam kapiler tipis. Dalam proses ini, sampel dimasukkan ke dalam kapiler yang diisi larutan buffer dan molekul bergerak menuju elektroda yang berlawanan berdasarkan muatan. Memungkinkan pemisahan yang cepat dan efisien, teknik ini sering digunakan dalam analisis biokimia seperti pemisahan DNA, RNA, dan protein. Keunggulan dalam farmasi yaitu ada volume sampel sangat kecil, 1-50 nanoliter, resolusi tinggi untuk pemisahan molekul, waktu analisis cepat, otomatisasi mudah, dan ramah lingkungan dengan penggunaan pelarut minimal. Instrumentasi untuk analisis farmasi, komponen utamanya yang pertama sumber tegangan tinggi, kapiler silika, sistem injeksi otomatis, detektor sensitif, sistem pengontrol suhu, software analisis data, sistem deteksi khususnya UV vis array detektor, analisis multi wavelength, identifikasi puncak, penentuan kemurnian spektral. Prinsip elektroforesis. Jika suatu fase zat bermuatan diberi beda potensial, fase tersebut akan berpindah sepanjang medium yang kontinu ke arah katoda atau anoda sesuai dengan muatan partikel. Fenomena ini disebut elektroforesis. Dasar elektroforesis yaitu pembentukan suatu ketidakhomogenan atau gradasi konsentrasi sepanjang sistem, yaitu koloid. Protein enzim menunjukkan mobilitas elektroforesis spesifik dan titik isoelektrik yang dapat digunakan untuk identifikasi zat-zat spesifik. Dan pemisahan dapat dilakukan bila senyawa-senyawa yang telah terpisah tidak secara spontan bercampur kembali akibat sirkulasi konvektif. Selanjutnya ada kelompok elektroforesis. Yang pertama ada elektroforesis free boundary, yaitu keterbatasan elektroforesis ini dapat diatasi secara parsial dengan melakukan kromatografi pendahuluan sebelum proses elektrofosisnya sendiri. Ini dilakukan dengan mencampurkan larutan buffer dan memvariasikan konsentrasi non-elektrolit yang larut, kemudian biarkan merayap vertikal pada tabung elektroforesis yang akan digunakan sehingga terbentuk gradien perbedaan kerapatan akibat gravitasi. Bila perpindahan elektroforesis dilakukan pada suatu medium berpori, wilayah perpindahannya tidak dipengaruhi oleh gradien kerapatan dan suhu pada medium tersebut. Aliran cairan dalam tabung berbanding terbalik terhadap kuadrat dari jari-jari penampang melintang tabung. Pemisahan dapat dilakukan baik horizontal ataupun vertikal, dan interferensi anomali paling kecil pada boundary. Pada umumnya, istilah elektromatografi digunakan untuk pemisahan perbedaan transport fisik zat terlarut yang bermuatan di dalam medium kertas akibat pengaruh gradien potensial. Perpindahan partikel bermuatan dalam kertas tergantung pada tanda dan besarnya muatan pada zat terlarut, permukaan, muatan, tegangan yang dilakukan, konsentrasi elektrolit, kuat ion, pH,
suhu, viskositas, absorptivitas, zat terlarut, dan sifat-sifat fisika kimia lainnya medium migrasi. Ion yang berpindah pada suatu arah juga mempengaruhi mobilitas ion-ion lain yang bergerak pada arah berlawanan. Peralatan dan metodologi. Yang pertama, secai kertas saring dibahasai dengan suatu elektrolit dan direntangkan secara horizontal di antara dua ruang elektroda yang berbeda potensial. Yang kedua, sampel diletakkan di tengah-tengah lembaran kertas. Yang ketiga, lembaran kertas diletakkan di antara dua lempeng kaca untuk mencegah penguapan elektrolit. Yang keempat, arus searah digunakan pada beda tegangan sekitar 1-300 volt. Elektroda yang digunakan karbon dari platina, kombinasi elektromatografi dengan aliran pengarut yang simultan untuk memisahkan zat-zat ini juga telah dikembangkan. Yang kedua ada elektroforesis wilayah, yaitu elektroforesis ini itu ada berbagai faktor yang mempengaruhi laju perpindahan elektroforesis wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan ion adalah mobilitas ion, tipe resolusinya, macam larutan buffernya, pH yang digunakan, kuat ion zat terlarut, suhu, ada atau tidak fenomena elektroresis atau elektroosmosis. Medium yang digunakan adalah kertas saring, selulosa, asetat, gel seperti kanji, poliakrilamida, dan bubuk gel. Yang ketiga ada elektroforesis tirai atau kontinu. Elektroforesis kontinu yaitu suatu elektroforesis yang digunakan secara kontinu. Suatu tirai dari kertas saring digunakan yang dimana terendam dalam larutan buffer. Suatu aplikator digunakan untuk meneteskan sampel. Sampel dimasukkan dalam aplikator dari suatu reservoir sampel. Kedua ujung kertas saring dalam bentuk alur tercelup dalam dua ruang elektroda. Dengan pemberian tegangan, partikel zat terlarut mulai bergerak dan komponen terpisahkan dalam berbagai permukaan. Setelah kertas, medium lain yang tepat untuk percobaan elektromigrasi adalah kanji. Pemisahan pada umumnya dilaksanakan dalam kolom, dan kadangkala untuk sejumlah komponen mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan kertas. Teknik elektrokromatografi banyak digunakan pada pemisahan ion-ion anorganik dan dianosiklik klinik. Yang selanjutnya ada komponen elektroforesis. Yang pertama ada pipa kapiler. Pipa kapiler terbuat dari gelas dengan diameter 25 mm dan panjang 50-100 cm. Dimensi pipa kapiler, diameter dan panjang mempengaruhi efisiensi N. Pemisahan elektroforesis. Semakin kecil ukuran diameter pipa kapiler, maka semakin besar harga N. Grafik sebelah kiri menunjukkan pengaruh diameter pipa kapiler terhadap efisiensi N elektroforesis. Grafik sebelah kanan menunjukkan pengaruh panjang pipa kapiler terhadap efisiensi N elektroforesis. Selanjutnya ada buffer. Pipa kapiler diisi dengan larutan buffer yang berfungsi sebagai yang pertama larutan elektrolit untuk menghantar arus listrik. Yang kedua, pengontrol muatan molekul karena suatu molekul dapat bermuatan positif, negatif, atau netral bergantung pada pH larutan. pH buffer dapat mengontrol selektivitas pemisahan elektroforesis. Berikut adalah gambar pengaruh pH buffer terhadap selektivitas pemisahan peptida dengan elektroforesis kapiler. Yang selanjutnya sumber arus. Untuk elektroforesis konvensional dialirkan arus searah sekitar 100 volt.
Tetapi dalam elektroforesis kapiler dialirkan arus bertegangan sangat tinggi, 10.000 sampai 30.000 volt. Selanjutnya ada detektor. Beberapa jenis detektor yang digunakan untuk mendeteksi komponen hasil pemisahan antara lain detektor spektrometri UV, fluoresensi, detektor elektrokimia, konduktometri, amperometri. Perbandingan hasil analisis obat analgesik yang pertama ada elektroforesis dan yang kedua ada HPLC. Elektroforesis yang pertama ada norperidin, yang kedua ada kafein, yang ketiga ada acetaminophen. Yang HPLC yang pertama ada salicylic acid, yang kedua kafein, yang ketiga acetaminophen, yang keempat ada asetil acid. Berikut adalah gambar perbandingan hasil pemisahan peptida dengan metode elektroforesis dan HPLC. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, resolusi tinggi. Teknik ini dapat memisahkan molekul dengan ukuran yang sangat kecil, menghasilkan resolusi yang tinggi dibandingkan dengan metode elektroforesis tradisional. Yang kedua ada kecepatan. Proses pemisahan berlangsung cepat, seringkali dalam hitungan menit, yang membuatnya sangat efisien. Yang ketiga, konsumsi sampel yang rendah. Memerlukan jumlah sampel yang sangat kecil sehingga cocok untuk analisis di mana sampel langka atau mahal. Yang keempat ada otomasi. Banyak sistem elektroforesis kapiler dapat otomatis meningkatkan efisiensi dan konsistensi hasil. Yang kelima ada kemampuan untuk memisahkan berbagai jenis molekul. Dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk analisis DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada biaya peralatan tinggi. Peralatan yang diperlukan untuk elektroforesis kapiler cenderung mahal, yang dapat menjadi penghalang bagi beberapa laboratorium. Yang kedua, kesulitan dalam interpretasi data. Hasil yang dihasilkan bisa kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam untuk interpretasi yang akurat. Yang ketiga, keterbatasan dalam ukuran sampel. Meskipun menggunakan volume kecil, beberapa aplikasi mungkin memerlukan volume yang lebih besar untuk analisis yang lebih baik. Yang keempat, ada keterbatasan dalam metrik. Beberapa metrik sampel dapat mempengaruhi hasil pemisahan sehingga memerlukan optimasi tambahan. Yang kelima, ada sensitivitas terhadap kontaminasi. Kontaminan dalam sampel dapat mempengaruhi hasil sehingga prosedur pembersih yang ketat diperlukan. Berikutnya ada kesimpulan. Elektroforesis kapiler merupakan metode yang efisien dan cepat untuk memisahkan molekul berdasarkan muatan dan ukuran. Meskipun memiliki banyak kelebihan seperti resolusi tinggi dan penggunaan sampel yang minimal, ada juga beberapa kendala seperti biaya peralatan yang tinggi dan kompleksitas dalam analisis data. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip kerja dan aplikasinya sangat penting untuk memaksimalkan potensi teknik ini dalam analisis biokimia, terutama di bidang farmasi. Berikut daftar pusaka yang akan digunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah set elektroforesis siap, yaitu gel elektroforesis dan larutan buffer, kemudian kita masukkan larutan marker ke dalam sumuran marker menggunakan micropipette. Nah, DNA marker ini digunakan untuk mengetahui ukuran dari fragmen DNA hasil dari PCR. Selanjutnya, sampel DNA hasil PCR dicampur dengan loading dye sebagai pemberat. Ini dimaksudkan agar sampel DNA tidak keluar dari sumuran.
Lalu setelah dicampur, selanjutnya sampel DNA plus dengan loading dye tadi dimasukkan ke dalam sumuran sampel dengan menggunakan mikropipet. Lalu, untuk membuat DNA bermigrasi, maka kita sambungkan kabel di katoda dan anoda dengan sumber listrik. Nah, dengan adanya sumber listrik ini, sampel DNA bermigrasi ke kutub positif. Hal ini karena DNA memiliki gugus fosfat yang bermuatan negatif, sob. DNA yang memiliki ukuran kecil biasanya lebih cepat dalam bermigrasi. Sementara itu, yang lebih besar akan lebih lambat. Ini karena gel elektroforesis itu seperti lapisan jaring-jaring, sehingga yang molekulnya lebih kecil itu akan lebih mudah untuk nyelip-nyelip di dalam jaring-jaring ini. Jadi, migrasinya akan lebih cepat dibandingkan molekul yang berukuran besar. Kemudian, setelah dilakukan running pada DNA sampel tadi, selanjutnya visualisasi fragmen DNA dilakukan dengan merendam gel elektroforesis pada ETBR. Nah, ETBR ini akan berikatan dengan DNA-nya saja, karena ETBR ini merupakan mutagen yang menyisip di antara pita DNA. Nah, inilah juga yang membuat ETBR bersifat karsinogen, alias dapat menyebabkan kanker, sob. Makanya, elektroforesis DNA hanya bisa dilakukan oleh orang dengan keahlian khusus dan terlatih dengan safety standar yang tinggi, sob. Makanya, digunakan dalam bioteknologi modern. Nah, untuk bisa melihat pita-pita DNA, maka diamati di bawah sinar UV seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini, sob. Nah, terus bagaimana sih cara membacanya? Oke, kita akan pelajari. Nah, tapi sob, sebelumnya perlu diketahui bahwa panjang DNA itu diukur dengan satuan pasang basa ya, atau BP. Jadi bukan meter ataupun sentimeter ya. Nah, jadi semakin banyak pasang basa, itu artinya semakin panjang DNA-nya. Oke, paham ya? Kalau gitu, mari kita lihat bagaimana cara membaca hasilnya. Nah, sob, cara membacanya adalah membandingkan hasil elektroforesis pada DNA sampel dengan DNA marker. Sehingga akan diketahui ukuran dari fragmen DNA yang tadi di elektroforesis. Nah, karena DNA marker ini merupakan fragmen-fragmen DNA yang sudah diketahui ukuran pasang basanya. Jadi bisa digunakan layaknya penggaris untuk mengetahui ukuran pasang basa DNA yang tadi di elektroforesis. Contohnya nih, untuk sampel pertama ternyata menghasilkan satu pita DNA. Nah, kita tinggal bandingkan dengan DNA marker. Kita lihat, untuk sampel pertama ini, pita DNA-nya berukuran 1000 base pair, atau pasang basa ya. Kemudian, kita lihat sampel yang kedua. Ternyata ada dua pita nih, sob. Pita pertama berukuran 800 BP. Kemudian, pita DNA yang kedua itu berukuran 200 BP. Dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya cara membacanya. Nah, sob, jadi, cara kerja dari elektroforesis ini adalah memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Oke, sekarang jadi lebih paham ya tentang elektroforesis. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dicerna buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi-materi lainnya. Dan juga tolong bantu channel ini untuk berkembang. Minimal dengan cara like dan subscribe, oke? Jadi, see you next video, sob.